Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepada-Aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk memulai renungan hari ini, saya akan membagikan sebuah cerita. Sekali peristiwa, Tuhan mengutus malaikatnya kepada seorang anak dengan berpesan, "Pergilah kepada seorang anak di bumi ini, sebab aku mengasihi dia. Kabulkanlah 3 permintaan dari anak itu, agar anak itu tidak hilang pengharapan dan imannya tidak mati." Malaikat pergi kepada anak tersebut, lalu berkata, "Mintalah apa saja yang kamu minta, maka akan diberikan kepadamu. Sebutkan 3 permintaan." Lalu anak itu mulai menyampaikan permintaannya. "Saya ingin Pegasus," katanya. "Pegasus, kuda terbang." Malaikat menghela nafas. "Nak, minta yang ada di dunia nyata saja ya." Lalu kemudian malaikat itu, "Lanjutkan permintaanmu." Sang anak ini adalah anak yang pintar dan kritis, di mana dia bersama bapaknya suka sekali nonton Cokro TV dan 2045 TV. Lalu dia melontarkan permintaan. "Saya ingin agar di tanah tumpah darahku ini korupsi lenyap." Malaikat mulai menangis minta ampun. "Tuhan, anak-anak sekarang permintaannya semakin sulit seperti ini. Pintar-pintar mereka ini. Saya kewalahan." "Nak, lanjut, lompat pertanyaan kedua saja." Sang anak mulai berpikir, mengingat-ingat bahwa umat kesayangan Tuhan selama ini berdoa rosario berlama-lama, bertahun-tahun, terus-menerus meminta dan memohon karena sulitnya izin mendirikan gereja dan mahalnya biaya untuk mendirikan gereja. Maka dia melontarkan permintaan, "Saya ingin mendirikan gereja untuk menyembah, memuji dan kepada Tuhan, itu mudah dan murah." Malaikat menghela nafas lagi, lalu berkata, "Nak, kamu ingin Pegasus warna apa?" Malaikat tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dari sang anak itu. Lalu permintaan yang ketiga, "Apa yang hendak kamu minta, Nak?" Sang anak meminta kepada malaikat itu, "Saya ingin mama saya hidup kembali." Mulailah malaikat menghela nafas lagi dan merangkul anak tersebut. Dia mengantar kepada Yesus yang tersalib. "Nak, lihatlah dia. Dialah yang membangkitkan Lazarus, anak Yairus, anak muda di Nain. Dialah yang akan membangkitkan mamamu kelak di dalam kerajaan surga. Percayalah kepada dia, kelak engkau akan berjumpa dengan mamamu." Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal dari kisah ini
bahwa orang-orang akan memungkinkan mengalami kehilangan harapan. Dan tak hanya hilang harapan, namun juga bisa bahwa orang itu mengalami kematian iman. Ada beberapa hal penyebab bahwa orang hilang harapan dan imannya mati. Sebab mereka yang pertama adalah kecewa terhadap apa yang ada di muka bumi ini. Jauh dari dunia ideal yang diidamkannya. Begitu banyak kejahatan yang ada. Lalu banyak kesedihan dan duka lara yang ada. Ketidakadilan yang juga begitu amat banyak. Dan pengalaman traumatif yang dia alami. Di mana orang yang dicintainya itu meninggal dunia. Padahal sudah percaya kepada Tuhan. Bukankah apabila kamu percaya kepadaku, segalanya itu tidak ada yang mustahil. Aku sudah begitu percaya kepadamu, dan aku sudah menepuk-nepuk tubuh mamaku yang terbujur kaku itu. Bangkit, bangkit, bangkit dalam kepercayaan. Tapi nyatanya tidak bangkit juga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman-pengalaman traumatif yang semacam ini nyatanya akhirnya menumbuhkan rasa kecewa pada Tuhan dan mulai kehilangan pengharapan. Dan apabila terus-menerus berada di dalam pengalaman traumatis yang semacam ini, tidak kembali kepada Tuhan, maka imannya akan berangsur-angsur menghilang dan mati. Dan saudara-saudari yang terkasih, penyebab yang kedua adalah mereka di mana di dalam pemahamannya tentang iman, tentang ajaran agamanya sangat minim. Sehingga ketika ada singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam imannya, meminta pertanggungjawaban pengetahuan imannya, gelagapan tidak bisa menerangkannya. Sehingga mudahlah dia akhirnya diterkam dan hilang imannya. Dan penyebab yang ketiga, mengapa orang bisa hilang harapan dan mati imannya? Sebab tertulis iman tanpa perbuatan adalah mati. Di mana iman kekatolikannya hanya di dalam label saja, entah itu di KK atau KTP, memang beragama. Namun nyatanya tidak pernah melakukan praktik religius yang ada. Perbuatan-perbuatan religius atau perbuatan-perbuatan rohani sangat minim, bahkan tidak ada. Kerap kali ketika diajak untuk pergi ayo ke gereja, tidak mau, ogah, malas. Enak lanjut dalam tidur yang sangat nyaman karena cuacanya dingin dan sejuk saat ini. Lalu kemudian minggu depan diajak lagi, tidak mau lagi. Lebih enak jalan-jalan. Dan kemudian itu terus-menerus terjadi. Bahkan sang anak melihat kemalasan dan keengganan dari orang tua untuk pergi ikut-ikutan, tidak mau akhirnya pergi ke gereja. Dan akhirnya juga praktik-praktik religius yang ada, tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca kitab suci, tidak pernah berdiskursus rohani, berdialog kekayaan iman kekatolikan, maka lama-kelamaan hanya tidur terus dan matilah iman itu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang terjadi, bahwa kita semua bisa mengalami hal yang sama. Bahwa kita akan kehilangan harapan dan mengalami kematian iman apabila kita mengalami 3 macam penyebab itu semua. Nah, tentunya bukan tanpa alasan bahwa Injil mengetengahkan peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus melalui tindakan kecil, mendengarkan kisah yang ajaib ini, di mana Yesus membangkitkan yang sudah mati. Nyatanya terbuka sebuah pengharapan bahwa peristiwa ajaib ini
membuka tindakan yang amat besar bagi tindakan selanjutnya. Bahwa melalui tindakan kecil kita hanya mendengarkan sabda ini, maka diharapkan terjadi sebuah lompatan iman yang lebih besar. Iman yang mulai menghilang dan mulai redup, dan sekarat itu mulai hidup lagi, bangkit lagi, bahkan lebih besar. Karena nyatalah terdorong oleh semangat yang semakin besar, ingin bersama-sama Tuhan menciptakan dunia yang ideal, bahwa kita semua terdorong untuk menciptakan dunia yang ideal. Kita ingin menjadi seperti Kristus pula, di mana berpihak kepada mereka yang difabel, mereka yang miskin, mereka yang terdiskriminasi, mereka yang terpinggirkan. Bahwa akhirnya saya melakukan praktik-praktik religius, perbuatan-perbuatan rohani untuk menciptakan dunia yang ideal itu. Aku ingin agar mereka semua itu mengalami kebahagiaan. Saya hadir di tengah-tengah mereka kaum difabel, orang-orang miskin, mereka yang terpinggirkan dan terdiskriminasi. Secara sosial, aku ingin membuat dunia yang bahagia untuk mereka. Dan tak hanya itu, kemudian juga dunia ideal yang ada, nyatanya dilakukan dengan melawan kejahatan dan dosa. Maka nyatalah bahwa ketika kita mampu melawan kejahatan dan dosa yang ada, kita telah mengikuti apa yang menjadi keinginan roh Kristus, sebab kita tidak lagi menuruti keinginan daging. Dengan demikian, ketika kita hidup di dalam roh Kristus itu, nyatalah kita akan semakin dekat dengan Tuhan, menjadi sahabat-sahabat Tuhan, seperti Lazarus yang ada ini, yang adalah sahabat dekat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan iman yang ada, perbuatan-perbuatan seturut roh Kristus, kita semakin dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi sahabatnya, dan tentunya itu akan dikasihinya. Ketika kita sungguh dekat, maka Tuhan tidak akan menutup mata, kita menjadi pribadi yang diprioritaskan di hatinya. Maka nyatalah kita akan selalu dikasihinya, dan kelak ketika kita sudah menutup mata, nyatalah Tuhan akan membangkitkan kita dan memeluk kita, menerimanya di dalam kerajaan surga. Sebab kita pasti akan dibangkitkan dalam sukacita yang istimewa, sebab kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah berhenti memperhatikan dan mengasihi sahabat-sahabatnya. Semuanya akan dipeluk dengan penuh cinta, dikasihinya tanpa batas. Sebab kita telah turut serta bersama-sama dengan Tuhan menciptakan dunia ideal melalui perbuatan-perbuatan rohani yang sesuai dengan iman yang kita miliki. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita semua menghidupi iman kita dengan penuh sungguh dan semangat kembali. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus yang akan bangkit itu akan membangkitkan kita semua kelak di dalam kerajaannya. Kita adalah umatnya, pribadi-pribadi yang dicintainya.